Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik, khususnya tentang praktikum tentang induksi elektromagnet menggunakan virtual lab. Sebelum kita lanjut, silakan untuk anak-anakku sekalian untuk mendownload LKPD induksi elektromagnetik ya pada menu bahan ajar. Untuk mendownload LKPD ini ya, karena LKPD ini nantinya kita akan langsung isi hasil praktikum yang akan kita laksanakan. Ini adalah LKPD induksi elektromagnetik. Silakan kepada anak-anakku sekalian untuk menuliskan namanya langsung, kemudian menuliskan juga nama kelasnya. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, saya jelaskan sedikit dulu tentang LKPD ini ya. Jadi LKPD ini berisi tentang petunjuk praktikum ya. Ada tujuan percobaannya. Ini ada 3 tujuan percobaan. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh kutub magnet ya, atau arah medan magnet terhadap arah simpangan galvanometer ya. Dalam hal ini arah arus induksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis pengaruh jumlah kumparan atau disimbolkan dengan N terhadap besar simpangan atau besar GGL induksi. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah menganalisis pengaruh pergerakan magnet. Di sini merupakan simbol dari delta Psi per delta T terhadap besar simpangan atau besar GGL induksi. Ya. Jadi dasar teorinya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa GGL induksi itu berasal dari magnet ya, magnet yang menghasilkan beda potensial. Beda potensialnya inilah yang disebut sebagai GGL induksi ya. Jadi besar GGL induksi itu bisa dihitung dengan persamaan E sama dengan minus N dikali dengan delta Psi dibagi dengan delta T ya. Kemudian untuk arahnya ya, jadi arah GGL induksi itu berlawanan ya, arah penyebabnya ya. Jadi berlawanan atau tidak searah ya. Jadi arah medan magnet itu berlawanan dengan arah arus induksinya ya. Itulah mengapa di sini tandanya itu bertanda negatif ya, karena arahnya berlawanan ya. Jadi silakan dibaca kembali materinya untuk lebih memahami itu. Jadi di sini alat dan bahan yang akan digunakan itu yang pertama ada bisa menggunakan smartphone, laptop ataupun desktop. Kemudian yang kedua itu adalah aplikasi virtual lab induksi elektromagnetik. Kemudian yang ketiga adalah lembar kerja atau LKPD ini sendiri. Jadi di sini ada 3 percobaan ya. Ada 3 percobaan yang akan kita laksanakan dari 3 tujuan tadi. Kemudian tabel yang akan kita isi juga ada 3 ya. Jadi ada tabel 1, ada tabel 2, dan ada tabel 3. Kita mulai dengan membuka aplikasinya terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi aplikasi ini bisa dibuka menggunakan smartphone ya. Jadi anak-anakku sekalian nanti silahkan membuka aplikasinya menggunakan link yang tersedia. Jadi ini bentuk aplikasinya. Jadi pada saat tampil nanti seperti ini, anak-anakku nanti usahakan tampilan smartphone yang digunakan ya, jika menggunakan smartphone itu dalam tampilan desktop ya, supaya menu yang kita butuhkan di sebelah kanan ini bisa muncul ya. Jadi ini adalah layar utamanya dari aplikasi virtual lab yang akan kita gunakan ya. Kita kenali dulu bagian-bagiannya. Jadi di bagian yang paling kiri ini adalah
jumlah kumparan ya. Jadi jumlah kumparannya ini bisa diubah-ubah, 250 bisa menggunakan 500 kumparan ya, lebih besar. Kemudian bisa menggunakan 750 kumparan ya. Kemudian pergerakan magnet ini digunakan untuk menggerakkan magnetnya secara otomatis ya. Jadi ketika penunjukannya 0%, pergerakan magnetnya itu dilakukan dengan cara manual ya. Jadi magnetnya digeser ya dalam kumparan. Tapi ketika pergerakan magnetnya ini tidak nol ya, ini magnetnya bisa bergerak sendiri ya. Kemudian yang di bawah ini adalah kekuatan magnet, itu juga bisa diubah-ubah. Kemudian yang paling bawah ini untuk menampilkan atau menyembunyikan tampilan dari garis gaya magnet ya. Jadi ini garis gaya magnet dari utara ke selatan bisa kita sembunyikan ya, tapi untuk percobaan kali ini kita akan menampilkan garis gaya magnetnya ya. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama ya. Percobaan yang pertama itu tentang pengaruh kutub magnet terhadap arus induksi ya. Jadi setelah aplikasinya terbuka ya, di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus anak-anakku sekalian ikuti ya. Jadi di sini anak-anakku sekalian yang pertama menentukan jumlah kumparannya ya. Jadi jumlah kumparannya ini anak-anakku boleh jangan sama ya. Boleh menggunakan 250 ya, boleh ada yang menggunakan 500, boleh menggunakan 750 ya. Jadi ini terserah anak-anakku sekalian. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah pergerakan magnetnya harus 0% ya. Jadi nanti magnetnya akan digerakkan secara manual ya. Kemudian kekuatan magnetnya diatur ke angka 50. Kemudian garis gaya magnetnya juga ditampilkan ya. Kemudian langkah keenam adalah gerakan magnet memasuki kumparan. Kemudian perhatikan arah simpangan pada galvanometer ya. Jadi galvanometer ini adalah alat ukur yang memiliki jarum ya. Itu untuk membaca GGL dan atau arus listrik ya. Jadi pertama kali arah utaranya N yang akan kita masukkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini jumlah kumparan yang digunakan adalah 500 ya, itu kita catat di tabel ya. Jumlah kumparan di sini adalah 500 kumparan ya. Kemudian kita gerakkan magnetnya arah masuk dan arah keluar ya. Kemudian kita catat arah simpangan dari galvanometernya. Jadi misalkan untuk arah utara ya, untuk arah utara kita gerakkan masuk ya, perhatikan galvanometernya ya. Jadi ketika arah utara masuk bergerak masuk ya, maka ternyata galvanometernya menyimpang ke kiri ya. Jadi ini kita tulis. Kemudian ketika arah selatan itu kita lakukan dengan menekan tombol tukar kutub ya, hingga arah selatan yang berada di depan itu kita gerakkan ya, kita gerakkan. Perhatikan arah simpangan dari galvanometernya, ternyata galvanometernya menyimpang ke kanan ya. Jadi tulis kanan ya. Sekarang adalah arah magnet yang keluar ya. Yang pertama itu adalah arah utara ya. Jadi magnetnya diletakkan di dalam, setelah itu digerakkan keluar ya. Dalam kemudian digerakkan keluar ya. Ternyata dia menyimpang ke kanan. Kemudian untuk kutub selatannya ya, kita gerakkan ke kanan, terbalik ya. Yang pertama tadi kita ulangi dulu. Yang pertama ini ya, arah utaranya keluar ya, utara keluar, berarti utaranya yang bergerak keluar ya. Keluar ya, berarti ini juga ke kiri. Sedangkan untuk arah selatan yang bergerak keluar ya,
keluar, ya ternyata jarum pada galvanometer bergerak ke kanan, ya tulis kanan, ya. Ini untuk percobaan yang pertama. Selanjutnya kita melangkah ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu untuk menyelidiki pengaruh jumlah kumparan terhadap besar simpangan, ya. Jadi yang pertama kita lakukan sama dengan langkah pertama, cuman yang diubah-ubah di sini adalah jumlah kumparannya, ya. Jadi kita langsung ke langkah nomor 4, ya, atur kekuatan magnet, ya. Kita kembalikan dulu ke angka 250 kumparannya. Kemudian pergerakan magnetnya kita misalkan atur ke angka 17%, ya. 17%. Kita isi di tabel 2, pergerakan magnet di 17%, ya. Jadi silakan anak-anakku tentukan sendiri, ya. Silakan bereksperimen sesuai dengan keinginannya. Kemudian untuk kekuatan magnetnya misalkan saya naikkan menjadi 55, ya. Jadi ini juga terserah anak-anakku sekalian. Kekuatan magnetnya 55. Kemudian kita mulai dari kumparan 25, ya. Jadi untuk kita mulai dari kumparan 250, ya. Jadi besar simpangannya itu diisi dengan simpangan kecil, simpangan sedang, atau simpangan besar, ya. Jadi ada kumparan 250, ada 500, ada 750, ya. Ini yang kita mau bandingkan, ya. Jadi pada saat 250 perhatikan ini simpangannya. Kemudian pada saat 500, ya, perhatikan simpangan jarumnya, ya. Kemudian pada saat 750, perhatikan simpangan jarumnya. Jika anak-anakku sekalian kesulitan mengamati, ya, silahkan memperbesar misalkan kekuatan magnetnya, boleh, ya. Sekarang kita menggunakan 64, ya. Jadi kita ubah juga magnetnya 4. Kita mulai dari 250, ya. Jadi ini kelihatan besar simpangannya itu kecil, ya. Kemudian kita naikkan jumlah kumparannya 500, ya. Ini sudah agak besar, ya, atau sedang. Kemudian pada saat 750, ya, ini simpangannya menjadi lebih besar, ya. Jadi silakan anak-anak sekalian isi di besar simpangan, yang mana yang kecil, yang mana yang sedang, dan yang mana yang besar. Sedangkan untuk yang ketiga, ya, percobaan yang ketiga adalah untuk menyelidiki pengaruh pergerakan magnet, ya. Pengaruh pergerakan magnet, atau di sini dia besarannya adalah delta psi per delta t terhadap besar simpangan, ya. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu jumlah kumparan yang akan digunakan, ya. Misalkan di sini jumlah kumparan yang saya gunakan adalah 750. Kemudian kekuatan magnet misalkan saya ubah kembali menjadi 50, ya. Jadi ini anak-anakku sekalian boleh silahkan diubah-ubah mau menggunakan 20, 50, dan seterusnya. Jadi yang pertama itu adalah pada saat pergerakannya 0, ya. Kita atur pergerakannya 0. Di sini yang mau dilihat berapa besar simpangannya, ya. Apakah simpangannya ada, tidak ada, kecil, sedang, atau besar, ya. Pada saat 0, silakan ditulis di sini hasil pengamatannya. Kemudian misalkan saya naikkan menjadi 20, ya. Pada saat menjadi 20, ya, bagaimana dengan besar simpangannya, apakah tidak ada, atau kecil, atau sedang, atau besar, ya. Di sini 21, ya, makanya. Kemudian ini juga dinaikkan kembali, ya. Pada saat 37 misalkan, bagaimana simpangannya, ya, silahkan diisi. Kemudian yang terakhir, karena di sini hanya 4 data, pada saat misalkan 53, ya, bagaimana dengan besar simpangannya, ya. Silakan anak-anakku isi di kolom ini besar simpangan masing-masing.
Setelah selesai, ya, setelah selesai, anak-anakku sekalian silahkan melakukan analisis atau dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pengaruh kutub magnet atau arah medan magnet terhadap arah simpangan atau arah GGL, ya. Jadi yang diperhatikan di sini adalah tabel 1, ya. Bagaimana kalau arah utara yang masuk duluan, arah selatan yang masuk duluan, bagaimana dengan arah GGL induksinya, ya. Ini disesuaikan dengan teorinya, ya. Ya, jadi teori yang dikemukakan oleh Lenz, ya, maupun teori yang dikemukakan oleh Faraday, ya. Jadi silahkan disesuaikan teorinya, bagaimana teorinya dan bagaimana praktek yang Anda lakukan, apakah ada kesesuaian atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh jumlah kumparan terhadap besar simpangan, ya. Perhatikan tabel 2, ya. Jadi kalau besar jumlah kumparannya 250, bagaimana simpangannya? Kalau ditambah menjadi 500, bagaimana simpangannya? Dan seterusnya, ya. Apakah ketika kumparannya besar simpangannya kecil, atau ketika kumparannya kecil simpangannya juga kecil, ya. Silahkan disesuaikan berdasarkan hasil pengamatannya, ya. Silahkan diketik atau ditulis di bagian nomor 2. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pengaruh gerakan magnet terhadap besar simpangan, ya. Jadi yang diperhatikan adalah tabel yang ketiga, ya. Jadi di sini pada saat 0 bagaimana simpangannya, pada saat 21 bagaimana simpangannya, dan seterusnya, ya. Jadi misalkan ketika pergerakan magnetnya semakin besar, bagaimana dengan simpangannya, apakah semakin besar atau semakin kecil? Silahkan anak-anakku tuliskan di jawaban nomor 3. Kemudian untuk kesimpulan, ya, kesimpulan itu ditulis berdasarkan dengan tujuan percobaannya, ya. Jadi tujuan percobaannya ada 3, ya. Tujuan percobaannya tadi ada 3. Silakan membuat kesimpulan, ya. Bagaimana pengaruh kutub magnet terhadap arah simpangan, ya. Jadi jawabannya itu disesuaikan dengan hasil percobaan atau analisis data yang dilakukan. Ya, jadi kesesuaian antara teori dan kesesuaian antara analisis untuk menjawab tujuan percobaan ini, ya. Kemudian menganalisis pengaruh jumlah kumparan terhadap simpangan, ya. Bagaimana hubungan jumlah kumparan terhadap simpangan? Apakah jika kumparannya besar, bagaimana simpangannya? Kalau kumparannya misalkan diperkecil, bagaimana simpangannya, ya. Sesuaikan dengan teori ini, ya. Bagaimana hubungan antara GGL induksi dengan jumlah lilitan, ya. Hubungan antara E dengan N, ya. Kemudian yang ketiga itu hubungan antara E dengan delta psi per delta T, ya. Apakah dia sebanding, apakah berbanding terbalik atau berbanding lurus, ya. Jadi silakan anak-anakku sekalian membaca atau mencari referensi yang kira-kira bisa membantu anak-anakku sekalian untuk menjawab dan membuat kesimpulan di percobaan ini. Kemudian daftar pustakanya, jika anak-anakku sekalian misalkan merujuk atau memasukkan pendapat dari buku atau dari internet, silahkan dituliskan di daftar pustaka di mana kalian mengambil rujukan tersebut. Kemudian untuk lampiran screenshotnya, ya. Jadi untuk tabel 1 tadi, ketika anak-anakku sekalian mengambil data, silahkan ambil screenshotnya, masukkan di nomor 1. Kemudian untuk tabel 2 juga masukkan screenshot, ya. Jadi yang di screenshot itu adalah yang ini, ya. Jadi misalkan ini adalah yang ketiga tadi, ya. Yang ketiga pengaruh pergerakan magnet. Pergerakan magnetnya diubah-ubah. Silakan anak-anakku membuat screenshotnya, ya. Silakan di screenshot. Kemudian hasil screenshot inilah yang dimasukkan ke bagian H ini, ya. Jadi misalkan untuk nomor 2 ini yang diubah-ubah, ya. Jadi silakan di screenshot. Kemudian hasil screenshotnya itu dimasukkan ke nomor 2 dan seterusnya.
Saya kira cukup sekian penjelasan tentang praktikum induksi elektromagnetik menggunakan virtual lab ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan anak-anakku sekalian tanyakan. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya, ya, dan hasilnya nanti bisa dikumpulkan langsung di e-learningnya, ya. Jadi ini bisa diisi langsung saja, ya. Kalau anak-anakku kesulitan mengisi, bisa ditulis tangan, tergantung bagaimana mudahnya. Yang penting tugasnya diselesaikan secepatnya. Saya kira cukup untuk apa yang saya sampaikan pertemuan hari ini. Kita akhiri ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.